Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Tesi Dila Kirana, NPM 202201077, perwakilan dari kelompok 6, izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 6 mengenai penata laksanaan kasus kegawat daruratan. Sebelumnya, berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai tinjauan teori. Pertama, yaitu pengertian. Cedera kepala adalah trauma yang mengenai otak disebabkan oleh kekuatan eksternal yang menimbulkan perubahan tingkat kesadaran dan perubahan kemampuan kognitif, fungsi fisik, fungsi tingkah laku, dan emosional. Kedua faktor resiko, cedera memegang peranan yang sangat besar dalam menentukan berat ringannya konsekuensi patofisiologis dari suatu trauma kepala. Terjadinya benturan pada kepala dapat terjadi pada 3 jenis keadaan, yaitu 1. Kepala diam dibentur oleh benda yang bergerak. 2. Kepala yang bergerak membentur benda yang diam. Lalu yang ketiga yaitu kepala yang tidak dapat bergerak karena bersandar pada benda yang lain dibentur oleh benda yang bergerak, atau misal kepala tergencet. Terjadi lesi pada jaringan otak dan selaput otak pada cedera kepala diterangkan oleh beberapa hipotesis, yaitu gerakan otak, deformasi tengkorak, pergeseran otak, dan rotasi otak. Lalu, untuk tanda gejalanya pada cedera kepala dengan skala ringan, yaitu nilai GCS-nya 14-15, tidak terdapat penurunan kesadaran, biasanya terdapat keluhan pusing dan nyeri akut, lalu terdapat lecet atau luka pada kepala maupun terjadi perdarahan di otak. Lalu untuk tanda dan gejala pada cedera kepala dengan skala berat, yaitu terjadi penurunan kesadaran, terdapat luka, lecet maupun bengkak pada kepala, terjadi perdarahan di otak. Nah, untuk penata laksanaannya sendiri ada 2 jenis, yaitu non-bedah, glukortikoid atau dexamethasone untuk mengurangi edema, diuretik osmotik atau mannitol diberikan melalui jarum dengan filter untuk mengeluarkan kristal mikroskopis. Diuretik loop, misalnya furosemid untuk mengatasi peningkatan tekanan intrakranial, obat paralitik atau pancuronium digunakan jika klien dengan ventilasi mekanik untuk mengontrol kegelisahan atau agitasi yang dapat meningkatkan risiko peningkatan tekanan intrakranial. Lalu yang kedua yaitu pembedahan. Penata laksanaan medis pembedahan atau kraniotomi diindikasikan untuk mengatasi subdural atau epidural hematoma, mengatasi peningkatan tekanan intrakranial yang tidak terkontrol, dan juga mengobati hidrosefalus. Nah, baik, kita masuk ke laporan kasus. Nah, untuk pengkajiannya sendiri, kelompok kami mendapatkan data objektifnya, yaitu seorang perempuan berusia 17 tahun datang ke IGD Rumah Sakit Unjani setelah mobil yang dikendarainya terguling. Pasien tidak sadarkan diri saat tiba di IGD dengan GCS 9. Kondisi muka ada luka memar di pelipis dan ada luka di bagian pipi kanan dengan panjang 3 cm dan kedalaman 3 cm. Hasil foto ronsen terdapat patah tulang tertutup pada tibia sinistra, lalu tekanan darahnya 134/85, lalu untuk respirasinya 23 kali per menit, nadinya 95 kali per menit, lalu suhunya yaitu 36,5 Celcius. Untuk data subjektifnya tidak terdapat di dalam kasus. Nah, untuk diagnosa sendiri, kelompok kami mengangkat 3 diagnosa, yaitu yang pertama dengan DO, seorang perempuan berusia 17 tahun datang ke IGD RS Unjani setelah mobil yang dikendarainya terguling. Pasien tidak sadarkan diri saat tiba di IGD dengan GCS 9, E2, V3, M4. Itu kita mengambil diagnosa resiko perfusi cerebral tidak efektif dengan faktor resiko cedera kepala. Untuk yang kedua, dengan data objektif, yaitu seorang perempuan berusia 17 tahun datang ke IGD Rumah Sakit Unjani setelah mobil yang dikendarainya terguling. Dengan kondisi muka ada luka memar di pelipis dan ada luka di bagian pipi kanan dengan panjang 3 cm dan kedalaman 3 cm, kita mengambil diagnosa gangguan integritas kulit berhubungan dengan faktor mekanis, yaitu kecelakaan lalu lintas. Nah, untuk yang diagnosa ketiga, data objektifnya sama dengan yang diagnosa kedua, tapi diagnosa ketiganya kita mengambil resiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer.
Nah, untuk SLKI-nya sendiri, yang pertama untuk diagnosa resiko perfusi cerebral tidak efektif, setelah dilakukan tindakan 1 kali 24 jam, diharapkan masalah resiko perfusi cerebral tidak efektif pada pasien dapat teratasi dengan kriteria hasil yaitu perfusi cerebral, tingkat kesadaran dari skala menurun 1 menjadi skala cukup menurun 4, tekanan darah dari cukup memburuk menjadi cukup membaik 4. Untuk SLKI diagnosa gangguan integritas kulit yaitu setelah dilakukan tindakan 1 kali 24 jam, diharapkan masalah gangguan integritas kulit pada pasien dapat teratasi dengan kriteria hasil yaitu integritas kulit dengan dengan poin kerusakan lapisan kulit dari skala cukup meningkat 2 menjadi skala cukup menurun 4, hematoma dari skala cukup meningkat 2 menjadi skala cukup menurun 4. Nah, untuk SLKI diagnosa ketiga, resiko infeksi, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan resiko infeksi pasien dapat teratasi dengan kriteria hasil yaitu tingkat infeksi. Kemerahan dari meningkat 1 menjadi cukup menurun 4, bengkak dari meningkat 1 menjadi cukup menurun 4, kultur darah dari memburuk 1 menjadi sedang 3, kultur area luka dari memburuk 1 menjadi sedang 3. Untuk psikenya, yaitu di pusat pertama kita mengambil manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Untuk observasinya yaitu identifikasi penyebab peningkatan tik, monitor tanda dan gejala peningkatan tik, monitor status pernafasan. Terapeutiknya minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang, pertahankan suhu tubuh normal. Kolaborasinya yaitu pemberian sedasi dan antikonvulsan jika perlu. Nah, untuk segi yang kedua, kita mengambil perawatan integritas kulit, yaitu observasinya identifikasi penyebab, terapeutiknya ubah posisi tiap 2 jam sekali jika tirah baring, gunakan produk berbahan ringan, hindari produk berbahan alkohol pada kulit kering. Lalu untuk edukasinya yaitu anjurkan minum air yang cukup, anjurkan meningkatkan nutrisi terutama buah dan sayur, dan juga anjurkan menghindari cuaca yang ekstrim. Nah, baik untuk psikinya yang ketiga yaitu perawatan luka. Observasinya monitor karakteristik luka, monitor tanda-tanda infeksi. Terapeutiknya bersihkan dengan NaCl atau pembersih non-toksik, lalu bersihkan jaringan, berikan salep sesuai luka, lalu pasang bantas sesuai jenis luka, pertahankan teknik steril. Edukasinya jelaskan tanda gejala infeksi, ajarkan prosedur perawatan luka secara mandiri. Untuk kolaborasinya yaitu kolaborasi pemberian antibiotik. Nah, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi kami yaitu cedera kepala adalah trauma yang mengenai otak disebabkan oleh kekuatan eksternal yang menimbulkan perubahan tingkat kesadaran dan perubahan kemampuan kognitif, fungsi fisik, fungsi tingkah laku, dan emosional. Dalam mekanisme cedera kepala dapat terjadi peristiwa cup dan central cup. Nah, saran dari kelompok kami yaitu bagi pasien dengan trauma kepala harus mendapatkan penanganan secara langsung. Bisa dengan penanganan non-pembedahan dan jika trauma kepala lebih berat, bisa dilakukan pembedahan. Karena jika tidak dapat ditangani secara cepat dan tepat, maka akan berpengaruh terhadap keselamatan pasien itu sendiri. Nah, berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Baik teman-teman, bila ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.